Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi nih guys satu video miliknya Hippo Academy. Negara seuprit gini mau menantang Indonesia, pikir dua kali. Inggris tak sudi membantu. Beberapa hari yang lalu ya, teman-teman sudah tahu ya, ada seorang atu-atu ya, seorang kakek-kakek asal Malaysia yang mengatakan bahwa jika Indonesia berperang melawan Malaysia, maka Malaysia akan dibantu oleh British. Tetapi apakah benar-benar Inggris akan membantu? Sepertinya tidak ya, karena kita sama-sama tahu sekarang juga Inggris ini kan sedang banyak masalah ya, banyak kendala dalam negaranya sendiri. Dan mungkin mereka akan berpikir ulang ya untuk membantu. Walaupun mereka ada perjanjian di antara negara mereka ya, tetapi saya rasa ya, saya yakin Inggris nggak apalah ya, bukan negara bodoh ya kan, yang ujuk-ujuk langsung mau saja membantu Malaysia ya kan. Pasti Inggris berpikir panjang, apa keuntungannya, apa kerugiannya jika membantu Malaysia ya. Mereka tidak akan gegabah, mereka tidak akan sembarangan langsung oke saja. Ada banyak faktor ya guys, Inggris tidak akan membantu Malaysia. Dan untuk lebih jelasnya guys, seperti apa ini ya, faktor apa saja yang membuat Inggris berpikir ulang untuk membantu Malaysia jika Indonesia berperang dengan Malaysia. Tidak usah berlama-lama guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Namun teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa ya nanti kunjungi channelnya Hippo Academy ya, linknya saya taruh di deskripsi. Dan teman-teman jangan lupa ya didukung channel ini dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Beberapa waktu terakhir, muncul wacana di kalangan masyarakat Malaysia yang menyiratkan bahwa negara tersebut siap menantang Indonesia jika terjadi konflik di masa depan. Lebih jauh lagi, sebagian pihak bahkan mengklaim bahwa Inggris akan menjadi sekutu utama yang siap membantu Malaysia dalam menghadapi Indonesia. Pernyataan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini. Apakah benar Malaysia bisa mengandalkan Inggris? Dan apakah mereka siap menghadapi Indonesia yang kini semakin kuat secara ekonomi dan militer? Dari sisi ekonomi, kondisi Inggris saat ini sedang jauh dari kata stabil. Berdasarkan laporan terbaru, pertumbuhan ekonomi Inggris mengalami stagnasi dalam beberapa kuartal terakhir. Pada kuartal ketiga tahun 2024, ekonomi Inggris tercatat tumbuh 0%, setelah pada kuartal sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,4%. Faktor utama yang menyebabkan stagnasi ini adalah melemahnya sektor jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi Inggris. Bahkan, sektor keuangan dan asuransi, yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, mengalami penurunan signifikan sebesar 0,6%. Selain itu, sektor produksi juga mengalami kontraksi, dengan pasokan listrik, gas, dan pendingin udara turun hingga 2%. Sementara itu, industri manufaktur tercatat mengalami penurunan sebesar 0,1%, menambah daftar panjang tantangan ekonomi yang harus dihadapi Inggris. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan Inggris mau terlibat dalam konflik yang tidak memiliki kepentingan langsung bagi mereka. Di sisi lain, jika melihat dari aspek kekuatan militer, perbandingan antara Indonesia dan Malaysia cukup jelas menunjukkan bahwa Indonesia jauh lebih unggul. Berdasarkan data Global Firepower tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam daftar kekuatan militer dunia, sementara Malaysia berada jauh di belakang, yakni di peringkat ke-42. Indonesia memiliki sekitar 314 unit tank, lebih dari 1.400 kendaraan lapis baja, serta lebih dari 400 artileri derek dan swagerak. Selain itu, Indonesia juga memiliki 63 peluncur roket, yang menjadi salah satu kekuatan tambahan dalam pertahanan dan serangan militer. Sementara itu, Malaysia hanya memiliki sekitar 74 tank
1.300 kendaraan lapis baja, serta sekitar 200 artileri derek dan swagerak, jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Iyalah. Dari segi Seuprit jumlah aja kok personel mau belagu, militer, ya kan? Indonesia kembali menunjukkan dominasinya dengan memiliki lebih dari 400.000 personel aktif. Sementara Malaysia hanya memiliki sekitar 110.000 personel. Keunggulan ini jelas menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat dalam hal pertahanan maupun ofensif militer. Bahkan jika terjadi konflik skala besar, Malaysia akan mengalami kesulitan dalam mengimbangi kekuatan militer Indonesia, baik dari segi jumlah personel, alat utama sistem persenjataan, maupun strategi pertahanan. Namun, Malaysia tampaknya masih menggantungkan harapannya pada Inggris melalui perjanjian Five Power Defence Arrangements atau FPDA. FPDA merupakan perjanjian pertahanan multilateral yang melibatkan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Perjanjian ini pertama kali dibentuk pada tahun 1971 sebagai pengganti kehadiran militer Inggris di wilayah Asia Tenggara. Meskipun perjanjian ini memberikan kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk melakukan latihan militer bersama dan berbagi informasi strategis, FPDA bukanlah aliansi militer formal seperti NATO, yang memiliki kewajiban untuk membantu anggota lainnya jika terjadi konflik bersenjata. Artinya, jika Malaysia benar-benar terlibat dalam konflik dengan Indonesia, Inggris tidak memiliki kewajiban untuk turun tangan atau memberikan bantuan militer langsung. Selain itu, Inggris saat ini lebih berfokus pada permasalahan domestik mereka, terutama dalam mengatasi perlambatan ekonomi dan dampak dari berbagai kebijakan pasca Brexit. Pemerintah Inggris tentu tidak ingin terlibat dalam konflik yang bisa menguras sumber daya mereka lebih jauh. Betul. Terlebih lagi, hubungan diplomatik Inggris dengan Indonesia jauh lebih strategis dibandingkan dengan Malaysia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Inggris juga memiliki berbagai kerjasama ekonomi dan investasi dengan Indonesia, yang tentunya lebih menguntungkan dibandingkan sekadar memberikan dukungan kepada Malaysia dalam konflik yang tidak memberikan keuntungan strategis bagi mereka. Betul. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, klaim bahwa Malaysia bisa mengandalkan Inggris dalam menghadapi Indonesia tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat. Malaysia mungkin berharap pada bantuan internasional jika terjadi ketegangan dengan Indonesia, tetapi dalam realitas geopolitik saat ini, negara-negara besar seperti Inggris tidak akan sembarangan terlibat dalam konflik yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi mereka. Sebaliknya, Inggris kemungkinan besar akan mendorong solusi diplomatik dan menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Itu tadi guys ya, sudah sama-sama kita lihat ya. Jadi Inggris akan berpikir panjang membantu Malaysia ya. Nggak gampang ya kan, nggak seenak kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Tua asal Malaysia itu kan ngegampangin aja. Pasti Inggris akan berpikir secara matang-matang dan lagian mereka tidak akan mau. Ya, saya yakin tidak akan mau, seperti yang dijelaskan tadi di dalam video ini. Ada banyak faktor yang membuat Inggris itu tidak akan membantu Malaysia. Lagian juga, ya kan, kalaupun dibantu dengan Inggris pun, ya kita itu tidak akan pernah takut. Indonesia tidak akan pernah takut, nggak akan pernah takut kita menghadapi siapapun. Karena memang gen kita ini gen pejuang, pantang menyerah. Jadi gimana nih menurut teman-teman nih? Kasih komentar ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.